Shalom dari Tuban, Kota Wali di Jawa Timur, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Agustus pada minggu ke-33 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan kebebasan sempurna dan kebahagiaan. Namun pembahasannya terbatas pada 3 buah topik, yaitu topik 85, saat mendengar dan melakukannya. Video dari topik ini sudah tersedia pada akun YouTube Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Topik 86, kelengkapan manusia, kepunyaan Allah. Topik 87, kata dan perbuatan yang telah teruji. Kita masuk ke dalam topik 86, kelengkapan manusia, kepunyaan Allah. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan bagi negara tercinta Indonesia. Tahun 2022, Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan ke-77. Saat bangsa Indonesia sudah melewati masa kemeriahan perayaan, maka saatnya untuk mempersiapkan diri apa yang bisa dikerjakan secara individual untuk negara tercinta Indonesia. Tidak terkecuali dengan kemerdekaan yang Kristus telah lakukan bagi umat manusia yang berdosa, yang telah dibahas pada 3 khotbah singkat minggu lalu. Maka saatnya kita selaku umat percaya harus mengetahui langkah lanjutan dari kemerdekaan yang Kristus telah lakukan. 3 buah topik khotbah tersedia pada minggu ini yang membahas tentang kebebasan sempurna yang Kristus sudah dan terus lakukan bagi umat percaya sehingga mencapai kebahagiaan. Topik khotbah 86 merupakan satu kesatuan dengan topik khotbah 85 sebelumnya dan juga topik khotbah 87 sesudahnya. Karena ketiganya mengacu kepada Yakobus 1 ayat 25 dengan urutan hukum yang sempurna memerdekakan kamu. Untuk itu bukan hanya mendengar dan melupakannya, tapi melakukannya sehingga disebut berbahagia. Topik 86 bertujuan agar setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Untuk tujuan mulia tersebut, Kristus menerapkan langkah implikasi yang mulai dari benih ditabur di atas tanah. Kemudian benih tersebut bertumbuh, dibersihkan, pada akhirnya menghasilkan buah. Inilah indikator yang utama memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, silakan perhatikan langkah-langkah yang Tuhan lakukan bagi tujuan mulia tersebut, yaitu dengan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita masuk pada bagian yang pertama. Langkah implementasi bagi umat percaya adalah benih. Benih tersebut adalah firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Yang kedua, benih tersebut ditabur. Sesuai dengan Matius pasal 13, terdapat 4 sarana yang menjadi tempat di mana benih tersebut ditaburkan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Benih yang ketiga yang jatuh di tengah semak duri. Dan benih keempat yang jatuh di atas tanah yang baik. Penjelasan dari keempat sarana tersebut, silakan baca penjelasan yang langsung diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 13. Ketahuilah, sarana yang dapat menghasilkan buah, yang merupakan langkah selanjutnya dari benih yang jatuh di atas tanah yang baik. Ayat ke-8. Yang ketiga, benih tersebut bertumbuh lalu dibersihkan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 1-3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Umat percaya dinyatakan sudah bersih karena sudah menerima paket kemerdekaan Kristus. Maka langkah selanjutnya, umat percaya belajar untuk selalu
bergantung kepada Tuhan Yesus dan firman, serta terima proses pembersihan yang dilakukan oleh firman dan Roh Kudus agar kita dapat menghasilkan buah. Berbuah memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Sesuai dengan firman Tuhan tersebut, maka umat percaya bisa memasuki tahapan ini jika tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan menetap pada setiap hati umat percaya. Langkah terpenting berikutnya, jangan lupa, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Karena kondisi ini yang memberikan gambaran kehidupan umat percaya yang menghasilkan buah sehingga nama Bapa dipermuliakan. Yang keempat, sesuai dengan Yohanes 15 ayat 7 dan 8, kita akan menghasilkan buah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita masuk ke dalam poin yang kedua. Sekarang ketahui dan nikmati bagaimana caranya Tuhan Yesus membentuk umat kepunyaannya untuk tugas misi yang diberikan. Sesuai dengan surat Rasul Paulus kepada murid yang dikasihinya, Timotius, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari ayat tersebut, kata kunci yang pertama adalah mengajar. Perhatikan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengajarkan setiap firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan setiap hari. Sekaligus Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan saat kami membutuhkan dalam menghadapi peperangan iman dan permasalahan hidup. Poin yang kedua,
menyatakan kesalahan. Ketahuilah, kemerdekaan Kristus dilakukan saat kita masih berada dalam kehidupan berdosa. Artinya, kita masih hidup dalam dosa dan kebenaran diri. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Jadi, saat umat percaya sudah menerima paket kemerdekaan Kristus yang lengkap, maka silakan menerima pembentukan Allah atas diri kita melalui berbagai kesalahan yang kita masih lakukan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Setiap orang percaya pasti menginginkan kehidupannya semakin hari semakin baik. Firman Tuhan berkuasa untuk merubah kehidupan seseorang untuk menjadi lebih baik. Melalui Alkitab, Tuhan mengoreksi setiap kesalahan dan dosa kita, serta menunjukkan jalannya untuk memperbaiki. Melalui Alkitab, Allah tidak hanya menunjukkan kesalahan kita, tapi juga memberikan solusi bagaimana memperbaiki yang salah. Ini sangat indah. Sebab jika Allah hanya berhenti saat menunjukkan kesalahan kita, maka yang kita alami hanya perasaan bersalah. Rasa bersalah yang terus-menerus akan menekan hati nurani dan akan melukai batin, yang pada akhirnya membuat orang yang mengalaminya menjadi depresi. Allah tidak mau memulihkan hidup kita tanggung-tanggung. Ia ingin melakukan pekerjaan yang tuntas. Maka ia juga menyediakan jalan keluar untuk memperbaiki kelakuan kita. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik berasal dari kata paideia, yang berasal dari kata pais, yang memiliki arti anak. Memang ada beberapa kata di dalam bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai anak. Namun sebenarnya ada ukuran-ukuran usia yang membedakannya. Kata paideia merujuk kepada anak kecil hingga usia remaja. Sedangkan pada ayat ke-15 digunakan kata brepos, sejak kecil, merujuk kepada anak-anak yang masih dalam kandungan sehingga usia balita. Mengapa teks bahasa Yunani justru menerjemahkan ayat tersebut sebagai anak kecil? Hal ini mengacu pada masa pendidikan, di mana masa yang paling baik untuk mendidik seseorang ketika ia masih kanak-kanak.
Di usia tersebut, anak-anak akan mengalami masa-masa terbaik untuk memasukkan data ke dalam pikiran mereka dan menyimpannya, baik data mengenai pengetahuan moral dan etika hidup. Kita selaku umat percaya harus bersedia seperti anak kecil yang rela dididik sesuai dengan ajaran Alkitab. Selain diterjemahkan dengan anak kecil, dalam kata paideia terkandung makna disiplin yang sangat erat hubungannya dengan kata murid, disciple. Tentulah sangat aneh apabila ada orang Kristen yang mengakui sebagai murid Yesus Kristus, tapi cara hidup mereka tidak disiplin. Orang percaya harus memiliki kehidupan disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam pelayanan, disiplin dalam menjaga pola hidup, pola makan, serta memiliki kehidupan doa, serta pembacaan Alkitab yang disiplin. Dan ketahuilah, tekanan disiplin yang utama di dalam ayat ini, setiap orang membaca atau mendengarkan firman Tuhan haruslah menjadi pribadi yang disiplin dalam melakukan kebenaran.